Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk ujian akhir semester 2 dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Di sini saya akan membahas penerimaan perikatan dan perencanaan audit serta contoh surat dari perikatan audit. Ini adalah tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama kita bahas dulu untuk penerimaan perikatan audit, yaitu di mana pihak auditor dan perusahaan yang akan diaudit mereka bertemu untuk membentuk kesepakatan. Pada tahapan ini, auditor juga akan memberikan pemahaman di awal mengenai resiko, lalu tanggung jawab, serta bagaimana nantinya proses audit laporan keuangan akan dilakukan. Selain itu, juga auditor akan meminta berbagai dokumen terkait ya, untuk kebutuhan audit, seperti laporan audit sebelumnya, lalu rekening koran, buku besar, nota keuangan, serta bagan organisasi klien dan daftar pemangku kepentingan terkait. Yang kedua ada perencanaan audit. Di tahap ini melibatkan pengembangan secara rinci mengenai proses operasi audit keuangan, berdasarkan informasi yang terkandung dari dokumen yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan kelengkapan informasi, auditor akan mengajukan rapat terbuka dan mengajak kepala departemen untuk berdiskusi mengenai ruang lingkup audit, lama pelaksanaannya, lalu meminta kerjasama apabila auditor membutuhkan akses ke aplikasi atau lokasi terkait. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Setelah semua informasi terkumpul, auditor akan merealisasikan perencanaan audit yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Selama pelaksanaan audit tersebut, auditor akan melakukan pengujian audit yang mencakup pengujian analitik untuk mempelajari data-data dan informasi perusahaan klien, pengujian pengendalian, atau prosedur untuk menentukan efektivitas pengendalian internal perusahaan, dan pengujian substantif guna mengidentifikasi kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi di dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, karyawan juga mungkin perlu untuk memberikan data tambahan kepada auditor atau menjawab pertanyaan lanjutan jika memang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pelaporan audit. Semua temuan yang sudah diidentifikasi oleh auditor selanjutnya akan didokumentasikan dan diringkas di dalam audit laporan keuangan. Auditor akan merangkum ya berbagai masalah yang ditemukan dan memberikan komentar serta solusi terkait temuan tersebut kepada pihak perusahaan agar tidak salah langkah dalam menentukan keputusan apa yang perlu diambil. Selanjutnya adalah tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Untuk yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara dapat ditempuh oleh auditor untuk mengevaluasi integritas di dalam manajemen. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi untuk data-data dari auditor sebelumnya kita juga harus tahu dan kita harus mengkomunikasikan tentang dokumen terkait. Lalu yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Di sini kita mencari tahu tentang perusahaan yang akan kita audit dan kita meminta keterangan kepada pihak ketiga tersebut. Lalu yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor terdahulu atau masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Di sini kita juga perlu ya untuk mengetahui dulunya seperti apa sih dalam
hubungannya dengan klien ini, kita bisa menanyakan atau melihat terhadap pengalaman auditor terdahulu. Yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pemakai laporan audit. Jadi auditor harus mempertimbangkan status calon klien, apakah sebagai perusahaan swasta atau perusahaan publik. Apakah terdapat pewaris atau pihak-pihak ketiga berkenaan dengan keberadaan kewajiban berdasarkan common law. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan memenuhi kebutuhan semua pemakai atau diperlukannya laporan-laporan khusus. Di sini seperti BAPEPAM, lalu Badan Pengatur atau Regulatory Body, lalu bank dan lembaga keuangan lain, pemegang saham dan pasar modal adalah pemakai utama laporan audit. Selanjutnya, yang kedua adalah mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Di sini seorang auditor seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi dan menolak calon klien yang memiliki resiko tinggi untuk dituntut. Prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut adalah mengajukan pertanyaan kepada manajemen, interview laporan kredit, lalu analisis laporan keuangannya yang telah diaudit atau belum, selanjutnya yang telah diterbitkan, dan jika memungkinkan memeriksa arsip-arsip terdahulu pada agen pemerintah. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Di sini kita harus mengevaluasi ya, kita dapat tidak laporan keuangan dari calon klien kita untuk diaudit, seperti itu. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Di sini bisa kita lihat, kita harus mengidentifikasi tim audit. Tim audit ini terdiri dari yang pertama adalah seorang partner yang mempunyai tanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua, satu atau lebih seorang manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, adanya staf asisten ya, untuk melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Dan diharapkan untuk tim audit tersebut mempunyai kompetensi di dalam melakukan pelaksanaan audit agar bisa terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Selanjutnya adalah mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Yang A adalah penilaian, misalnya saja karya seni, lalu obat-obatan khusus, dan restricted securities. Lalu yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya saja cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Misalnya saja beberapa perhitungan aktuarial. Lalu yang terakhir adalah penafsiran persyaratan teknis, lalu peraturan atau persetujuan. Misalnya saja pengaruh potensi atau pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Jadi untuk kebutuhan konsultasi di sini kita harus menggunakan spesialis yang mereka memang sesuai di dalam bidangnya masing-masing untuk dari penilaiannya, lalu karakteristik fisiknya, lalu penentuan nilai yang diperoleh. Selanjutnya ada penafsiran persyaratan teknis. Ini dilakukan oleh orang yang memang ahli di dalam bidang tersebut. Selanjutnya, untuk poin keempat adalah menilai independensi.
Auditor yang independen tidak hanya harus dia independen di dalam hal kenyataan. Independent in fact yaitu kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang auditor adalah hal kemampuan auditor untuk bersikap jujur, lalu objektif dan bebas. Selanjutnya, akan tetapi juga harus independen di dalam hal penampilan atau independent in appearance. Di sini independen jika dilihat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit, yang mengetahui hubungan antara auditor dan kliennya. Oleh karena itu, seorang auditor tidak hanya dituntut harus bersikap bebas sesuai fakta, melainkan juga auditor tersebut harus menghindari keadaan-keadaan yang menunjukkan atau membuat pihak lain meragukan akan kebebasannya. Poin kelima, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang pertama, penentuan waktu perikatan. Jadi kita harus menentukan waktu perikatan sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika 3-4 bulan itu selesai, maka kita harus tepat waktu untuk penyelesaian waktu perikatan tersebut. Lalu yang kedua, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Di sini ada intern work 3-4 bulan sebelum tanggal neraca dan year in work. Jadi kerja akhir tahun. Selanjutnya, pemanfaatan personal klien di dalam hal untuk pembuatan working trial balance, lalu rekonsiliasi controlling account di dalam buku besar dengan subsidiary ledger yang bersangkutan. Jadi untuk subsidiary ledger ini adalah buku besar umum yang mencatat semua laporan keuangan tersebut lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya di dalam buku besar jenis ini, transaksinya telah dikelompokkan menjadi satu sesuai kategori transaksi yang sama. Lalu pembuatan daftar umur piutang. Di sini kita bisa meminta untuk dibuatkan daftar umur piutang yang ada di perusahaan klien tersebut. Lalu pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku, piutang wesel dan penambahan yang pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Yang keenam adalah membuat surat perikatan audit. Di sini kita harus membuat surat perikatan audit dengan isi pokok surat perikatan auditnya adalah untuk yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangannya. Lalu yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, lalu peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Lalu yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan di dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor di dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, lalu informasi lain yang haruskan di dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Selanjutnya, ini adalah contoh surat perikatan audit. Di sini saya mengambil contoh dari Kantor Akuntan Publik Indonesia, Purwantono, Sungkoro, dan Surya, atau disebut dengan EY, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018. Dengan nomor suratnya adalah 0203-PSS-12 dan -2018. Ditujukan untuk Bapak Dendi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Air Asia Indonesia
yang berada di Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat. Di sini dijelaskan untuk surat perikatan ini bersama dengan ketentuan dan kondisi umum terlampir. Lalu Purwantono, Sungkoro, dan Surya atau kami atau EY telah ditunjuk untuk melakukan audit dan menerbitkan opini atas laporan keuangan dari PT AirAsia Indonesia atau yang disebut dengan perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Jasa ini dimaksudkan atau dijelaskan atau disebut juga sebagai jasa audit. Di sini juga dijelaskan apabila terjadi kondisi yang belum diperkirakan akan bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pihak PT AirAsia Indonesia. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab dan pembatasan di dalam audit. Tujuannya di sini tertera untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kas PT AirAsia Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya juga melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Untuk mematuhi persyaratan etika dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai dan bukan keyakinan mutlak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Selanjutnya di sini juga ada pertimbangan untuk pengendalian intern perusahaan atas pelaporan keuangan. Tujuannya perencanaan audit ini dan penentuan sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Selanjutnya, di sini ada tanggung jawab manajemen dan representasinya. Dilaksanakan dengan dasar bahwa manajemen dan jika diperlukan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengetahui dan memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ada 3 poin, lalu juga ada penyediaan untuk akses dan lain-lainnya ada 3 poin. Manajemen bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada kami atas seluruh pengaduan mengenai ketidakberesan keuangan yang diterima oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya dibahas juga mengenai honorarium dan penagihan. Diperkirakan honorariumnya adalah sebesar 350 juta rupiah ditambah biaya-biaya lain. Lalu juga ada jadwal pembayarannya. Di sini untuk penagihan pertama saat penerimaan surat ini sebesar 40%. Penagihan kedua dimulainya perencanaan audit sebesar 40%, dan penagihan terakhir saat presentasi rancangan laporan keuangan sebesar 20%. Jadi di sini ada 3 kali untuk pembayaran. Biaya lain itu termasuk telepon, pos, fotokopi, bantuan pekerjaan administratif, dan biaya-biaya administrasi lainnya yang akan dibebankan dengan estimasi sebesar 3% dari honorarium audit. Selanjutnya ada hal-hal lainnya. Saudara setuju untuk memberikan kepada kami salinan atau printers proof dari laporan tahunan sebelumnya, atau dari laporan tahunannya sebelum publikasi atau penyampaian filing untuk
review kami. Di sini manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan tahunannya tidak ada yang mengandung salah saji. Setelah menyetujui kesepakatan perikatan, ada untuk membubuhkan tanda tangan dari kantor KAP, lalu dari PT Air Asia-nya juga. Dan di sini ada tambahan untuk lampiran ya. Ada ketentuan umum dan kondisi umum untuk perikatan audit. Di sini juga tertera untuk tanggung jawab mengenai untuk penggantian ganti rugi. Lalu juga ada kerahasiaan. Di sini kerahasiaannya meliputi informasi yang terkait dengan saudara yang diungkapkan kepada kami untuk contohnya saja seperti ditentukan dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IAPI. Masing-masing dapat menggunakan media elektronik untuk melakukan korespondensi atau meneruskan informasi. Kerahasiaan tersebut adalah kerahasiaan informasi dari klien ya. Lalu tentang otoritas pengatur atau pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan auditor, meminta atau memerintahkan kami untuk menyerahkan informasi atau dokumen-dokumen dari arsip yang berkaitan dengan kepentingan saudara. Jadi di sini mereka akan memberitahukan kepada PT Air Asia Indonesia mengenai permintaan atau perintah tersebut jika ada. Di sini sangat lengkap ya, ada proteksi data juga bertujuan untuk proses pada bagian 14 di atas. Tentang hukum yang tadi ya. Lalu di sini juga ada ajakan dan pekerjaan personil EY. Independensi auditor kami mungkin akan terpengaruh jika saudara mengajak atau mempekerjakan personil EY tertentu. Hal ini dapat menunda pemberian jasa-jasa atau menyebabkan kami mengundurkan diri dari perikatan tersebut. Di sini tidak diperkenankan selama jangka waktu perjanjian ini dan selama 12 bulan setelah berakhirnya dengan alasan apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak kami. Untuk melakukan ajakan, mempekerjakan, atau menawarkan suatu posisi dalam Dewan Direksi Saudara, atau posisi pengawas pelaporan keuangan. Di sini dijelaskan juga untuk honorarium dan biaya-biaya secara umum, yaitu biayanya belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai yang pada saat itu di tahun 2018 masih bertarif 10% untuk PPN-nya. Lalu disebutkan juga dalam keadaan kahar, kahar itu berarti tindakan atau keadaan atau peristiwa di luar dari kendali masing-masing pihak. Seperti bencana alam ataupun adanya huru-hara, boikot, adanya perang.
lalu perintah dari pejabat pemerintah yang berwenang, baik kewenangan tersebut berlaku atau diberlakukan. Dan di sini ada jangka waktu dan pengakhiran. Berlaku untuk semua jasa-jasa yang kapanpun dilaksanakan, termasuk sebelum tanggal perjanjian ini. Dan perjanjian ini berakhir saat selesainya jasa-jasa. Lalu harus membayar kepada kantor akuntan publik untuk semua pekerjaan dalam proses jasa-jasa yang telah dilakukan dan biaya-biaya kami yang telah terjadi sampai dengan dan termasuk tanggal efektif berakhirnya perjanjian ini. Untuk pembayaran jatuh temponya dalam waktu 30 hari setelah diterimanya faktur dari KAP untuk jumlah-jumlahnya. Lalu di sini juga ada hukum yang berlaku. Ada prosedur penyelesaian sengketa. Lalu ini ada lain-lain. Jadi peraturan yang diberikan oleh kantor akuntan publiknya kepada PT Air Asia Indonesia. Di dalam tahap-tahap perencanaan audit, yang pertama kita harus memahami bidang usaha dan industri dari klien kita. Selanjutnya kita harus melakukan prosedur analitik, lalu mempertimbangkan tingkat materialitas awal, mempertimbangkan risiko bawaan juga, lalu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan, dan memahami pengendalian intern klien. Lalu ada tahap-tahap pengujian audit. Yang pertama, pengujian analitik atau analytical test. Di sini dilakukan oleh seorang auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Selanjutnya, pengujian pengendalian atau test of control dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern, yaitu frekuensi di dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, lalu mutu pelaksanaannya aktivitas pengendalian tersebut, lalu juga karyawan yang melakukan atau melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut ya. Lalu ada pengujian substantif atau substantif test, dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung akan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan di dalam laporan keuangan. Kesimpulannya adalah sebagai seorang auditor, maka kita harus mengetahui untuk tahap-tahap atas laporan keuangan. Selanjutnya, jika kita menerima di tahap penerimaan perikatan audit, maka kita harus mengetahui semua tentang klien yang akan kita ajak untuk bekerja sama, ataupun klien tersebut meminta bantuan kepada kita untuk sebagai auditor dalam pelaksanaan laporan keuangan mereka. Selanjutnya, untuk tahap perencanaannya, kita juga harus mengetahui semua step by step yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Dan kita di dalam pengujian audit juga seperti yang sudah dibahas tadi, harus tahu dari proses analitik, lalu pengendalian internnya, lalu substantifnya juga. Dan untuk di dalam surat perikatan audit seperti yang sudah saya contohkan tadi, di situ tercantum semua informasi di awal sebelum melakukan aktivitas auditor atas laporan keuangan klien kita, supaya di dalam pekerjaan tersebut telah
bertemu antara pihak auditor dan pihak perusahaan untuk melakukan keputusan yang akan diambil atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan di sana juga disebutkan dari mulai cara kebutuhan untuk dokumennya, lalu waktunya, selanjutnya juga untuk biayanya, dan bahkan kemungkinan atau risiko-risiko yang bisa saja terjadi di dalam pengerjaan yang akan kita lakukan sebagai auditor untuk laporan keuangan atas klien tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan yang saya jelaskan ada kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf, dan saya akhiri untuk pemaparan materi pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.